Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan materi tentang teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem operasi yang termuat dalam mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Dr. Terti Apriandi Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Amin Ibrahim dan rekan saya. Frida Yunisa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan memaparkan sedikit tentang teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem operasi. Yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Frida Yunisa. Baiklah, Frida, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, kali ini langsung saja saya akan memaparkan tentang teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem informasi. Kecerdasan buatan atau AI dan sistem operasi. AI sendiri singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin dan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi salah satu teknologi yang semakin berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. AI mengacu pada kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia, melakukan tugas-tugas yang biasanya manusia kerjakan. Baik, selanjutnya, apa sih manfaat menggabungkan AI dalam sistem operasi? Nah, peranan AI dalam sistem operasi meliputi penerapan teknik dan algoritma, kecerdasan buatan untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, otomatisasi, dan pengambilan keputusan dalam operasi sistem. AI dapat memprediksi perilaku sistem, mengidentifikasi masalah secara otomatis, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, komponen-komponen kecerdasan buatan AI dalam sistem informasi. Yang pertama ada pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami. Pengenalan suara adalah kemampuan sistem operasi untuk mengubah ucapan manusia menjadi teks yang dapat dipahami oleh komputer. Dalam konteks sistem operasi, pengenalan suara memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui perintah suara. Selanjutnya, ada pengenalan wajah dan pengenalan objek. Pengenalan wajah memungkinkan sistem operasi untuk mengenali dan mengidentifikasi wajah manusia. Pengenalan wajah biasanya digunakan untuk tujuan autentikasi pengguna, pengamanan akses, atau bahkan mengenali emosi dan ekspresi wajah pengguna. Untuk pengenalan objek digunakan untuk berbagai tujuan seperti pengenalan produk, deteksi benda-benda terlarang, identifikasi lingkungan, atau bahkan untuk interaksi pengguna antarmuka atau visual. Selanjutnya, analisis dan prediksi. Menggunakan teknologi AI, salah satu komponen yang signifikan ini melibatkan penggunaan algoritma, seperti analisis data yang memungkinkan sistem operasi untuk menganalisis secara efisien dan mendalam, mempelajari bahasa mesin untuk melakukan pengelompokan atau klasifikasi dalam data yang diberikan. Untuk prediksi, memanfaatkan teknik pembelajaran mesin untuk memprediksi kinerja jaringan, membantu sistem operasi dalam perencanaan pengambilan keputusan yang lebih baik dan optimalisasi kinerja sistem. Lalu ada pembelajaran mesin dan otomatisasi. Membuat prediksi atau keputusan secara otomatis dalam sistem operasi untuk mengenali pola data dalam mengambil keputusan.
Untuk otomatisasi, contoh penggunaannya dalam sistem operasi untuk penjadwalan tugas, pengelolaan sumber daya, deteksi, dan penanganan kesalahan. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Amin, kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Prida Ayunisa. Mohon izin saya melanjutkan untuk memaparkan tentang kecerdasan buatan dalam sistem informasi. Di sini ada implementasi kecerdasan buatan dalam sistem operasi. Yang pertama adalah arsitektur dan desain sistem operasi yang terintegrasi dengan AI. Arsitektur modular. Sistem operasi yang terintegrasi dengan AI dapat dirancang dengan pendekatan modular, di mana komponen AI terpisah dan dapat diintegrasikan dengan bagian inti sistem operasi. Ini memungkinkan pemisahan antara fungsionalitas inti sistem operasi dan komponen AI. Selanjutnya, konektivitas dan interaksi. Desain sistem operasi yang terintegrasi dan AI harus diperhatikan konektivitas dan interaksi dengan komponen AI. Ini mencakup mekanisme untuk mentransfer data dan informasi secara sistem operasi dan komponen AI. Skalabilitas. Sistem operasi yang terintegrasi dengan AI harus dirancang untuk mendukung skalabilitas. Kecerdasan buatan sering melibatkan pengolahan data yang besar dan kompleks, sehingga sistem operasi perlu mampu mengolah dan memproses volume data yang besar dengan efisien. Untuk keamanan, desain sistem operasi yang terintegrasi dengan AI harus mempertimbangkan aspek keamanan secara menyeluruh. Implementasi AI dalam sistem operasi dapat membawa risiko keamanan seperti serangan terhadap model AI atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, lapisan keamanan yang kuat perlu diterapkan untuk melindungi komponen AI, data yang digunakan oleh AI, dan interaksi dengan AI. Pemantauan dan pengelolaan. Desain sistem operasi yang terintegrasi dengan AI harus mencakup fitur pemantauan dan pengelolaan yang memungkinkan pemantauan kinerja dan pengamanan AI dalam sistem. Hal ini termasuk pemantauan aktivitas AI, pemantauan kinerja model AI, dan pengelolaan sumber daya yang digunakan oleh komponen AI. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Sistem operasi terintegrasi dengan AI harus dirancang dengan fleksibilitas dan adaptabilitas yang memadai. AI dalam sistem operasi bisa juga digunakan untuk jaringan saraf tiruan dalam sistem operasi, seperti pendeteksian anomali. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang tidak bisa atau anomali dalam sistem operasi, dan juga dapat pemahaman bahasa alami. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan dalam sistem operasi untuk pemrosesan bahasa alami. Misalnya, mereka dapat digunakan untuk menerjemahkan perintah lisan pengguna ke dalam tindakan yang dimengerti oleh sistem operasi. Jaringan saraf tiruan juga dapat digunakan dalam sistem operasi untuk pengenalan gambar dan suara. Misalnya, mereka dapat digunakan untuk mengenali wajah pengguna, untuk autentikasi atau mengenali objek dalam lingkungan sistem operasi. Dalam algoritma dan metode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem operasi melalui AI, yang pertama, algoritma penjadwalan tugas. Algoritma penjadwalan tugas yang cerdas dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan penjadwalan tugas dalam sistem operasi. Contohnya, algoritma penjadwalan berbasis pembelajaran mesin atau algoritma penjadwalan berbasis kecerdasan buatan lainnya. Prediksi kinerja. Metode analisis prediktif menggunakan teknik pembelajaran mesin dapat digunakan untuk memprediksi kinerja sistem operasi. Dengan menganalisis data historis, algoritma pembelajaran mesin dapat membangun model prediktif yang dapat memberikan pertanyaan tentang beban kerja, masa depan utilitas sumber daya, atau tingkatan pemakaian memori. Nah, optimalisasi konfigurasi. Algoritma dapat digunakan untuk mencari konfigurasi sistem operasi yang optimal dalam hal performa dan penggunaan sumber daya dan pengelolaan memori. Algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan dalam pengelolaan memori untuk memprediksi pola akses memori, mengoptimalkan alokasi memori,
atau meningkatkan mekanisme caching dengan memanfaatkan kemampuan prediksi dan analisis dari algoritma pembelajaran mesin. Nah, kita masuk ke dalam pengaruh AI terhadap pengalaman pengguna sistem operasi. Pertama, interaksi yang lebih cepat dan efisien. AI dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi interaksi antara pengguna dan sistem operasi. Dengan adanya sistem virtual dan chatbot berbasis AI, pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi, menjalankan perintah, dan menyelesaikan tugas-tugas tanpa harus melalui antarmuka yang rumit. Kedua, personalisasi dan rekomendasi yang lebih baik. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data pengguna untuk memahami preferensi, kebiasaan, dan kebutuhan individu. Dengan demikian, sistem operasi dapat menyajikan konten, fitur, atau rekomendasi yang disesuaikan dengan preferensi pengguna secara pribadi. Ketiga, peningkatan keterlibatan dan interaksi natural. AI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi secara lebih alami melalui pengenalan suara, pemahaman bahasa alami, dan bahkan pengenalan wajah. 4. Pengenalan pola dan prediksi yang lebih baik. Dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin dan analisis prediktif, AI dapat mempelajari pola-pola pengguna dan melakukan prediksi terkait kebutuhan dan preferensi mereka di masa depan. Terakhir atau kelima, peningkatan kualitas dan keandalan layanan. Dengan adopsi AI dalam sistem operasi, pengguna dapat mengalami peningkatan kualitas dan keandalan layanan. AI dapat memonitor dan mendiagnosis masalah secara real-time, mengidentifikasi anomali, dan mengambil tindakan perbaikan yang cepat. Kita beralih ke tantangan teknis dan implementasi AI dalam sistem operasi. Pertama, kebutuhan sumber daya. AI membutuhkan daya komputasi yang besar untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tantangan ini termasuk pengadaan infrastruktur yang memadai seperti kapasitas penyimpanan yang cukup, kecepatan, pemrosesan tinggi, dan kemampuan untuk menangani beban kerja AI yang intensif. Kedua, pengolahan data yang besar. AI membutuhkan akses dan pengolahan data yang besar dan kompleks. Tantangan ini melibatkan pemrosesan dan analisis data yang cepat dan efisien. Selanjutnya, pengembangan model AI. Pembuatan model AI yang efektif dan akurat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang algoritma pembelajaran mesin, pemilihan fitur yang tepat, dan pemilihan pelatihan yang baik. Selanjutnya, integrasi dengan sistem operasi yang ada. Implementasi AI dalam sistem operasi seringkali melibatkan integrasi dengan infrastruktur dan komponen yang sudah ada. Tantangan ini mencakup kompatibilitas dengan sistem operasi yang ada, pengembangan antarmuka yang sesuai, dan integrasi yang lancar dari komponen lain dalam sistem operasi. Selanjutnya, pengelolaan data dan pemeliharaan. Penggunaan AI dalam sistem operasi memerlukan pemeliharaan yang baik. Tantangan ini termasuk pemantauan kinerja AI, pembaruan model dan algoritma secara berkala, serta penanganan masalah dan perbaikan yang mungkin timbul. Terakhir, keamanan dan privasi. Implementasi AI dalam sistem operasi memerlukan langkah-langkah keamanan dan privasi yang ketat. Tantangan ini meliputi perlindungan data pengguna, keamanan terhadap serangan atau ancaman, serta kepatuhan terhadap regulasi privasi yang berlaku. Baik, izinkan kami menarik kesimpulan dari paparan dan materi yang kami sajikan. Kami menyimpulkan untuk teknologi kecerdasan buatan dalam sistem operasi. Di masa depan, perkembangan AI dalam sistem operasi menjanjikan inovasi yang lebih lanjut, seperti pengembangan algoritma yang lebih canggih, integrasi yang lebih dalam dengan infrastruktur dan perangkat yang ada, serta kemampuan sistem operasi untuk belajar dan beradaptasi secara mandiri. Dengan pengembangan teknologi dan pemahaman yang terus berkembang, AI dalam sistem operasi memiliki potensi besar untuk membantu menciptakan sistem yang lebih cerdas, efisien, dan aman. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan atau paparkan dalam materi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem operasi. Demikian kami Amin Ibrahim dan rekan kami Frida Yunisa.